Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi juga para orang tua luar biasa yang masih setia menemani anak belajar dari rumah. Bertemu kembali bersama saya guru kalian di sini. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran matematika. Masih pada volume bangun ruang. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan volume kubus dengan rumus. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai? Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Harapan ibu guru kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan volume kubus dengan rumus. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar menentukan volume kubus dengan kubus satuan. Nah, pada hari ini kita akan belajar menentukan volume kubus dengan rumus. Ya, dalam menentukan volume kubus dengan kubus satuan, kita mengalihkan banyaknya kubus satuan di lapisan alas dan banyak lapisan. Banyak kubus satuan di lapisan alas disebut juga dengan luas alas. Nah, sedangkan banyaknya lapisan disebut dengan tinggi kubus. Ya, tinggi kubus. Jadi, volume kubus itu dapat ditentukan dengan mengalihkan luas alas kali tinggi kubus. Nah, luas alas itu sama dengan luas bangun persegi. Kita ingat bahwa luas persegi sama dengan perkalian panjang sisi-sisinya. Panjang rusuk-rusuk kubus juga sama dengan volume kubus. Dapat dihitung dengan memangkatkan 3 panjang rusuknya. Nah, rusuk di sini sama dengan sisi. Jadi, seperti tertulis rumus di sini. Rumus di sini misalnya di sini tertulis misalnya R, di sini R itu diketahui adalah panjang rusuk kubus. Nah, panjang rusuk kubus itu sama dengan sisi. Jadi di sini juga bisa diganti S, sisi S kali S. Sisi kali sisi. Nah, di sini tertulis volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas, luas ini dikali tinggi. Atau volume sama dengan R kali R kali R. Atau volume sama dengan R pangkat 3. Karena tadi di sini R kali R kali R. Tapi jangan terkecoh bahwa R ini sama dengan S atau sisi. Jadi ketika ada yang menggunakan volume kubus adalah S kali S kali S, itu juga benar. Oke? Nah, sekarang kalian sudah mengetahui rumus menghitung volume kubus. Kalian juga sudah mengetahui hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3 pada pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, untuk menghitung panjang rusuk kubus atau volume kubus, maka untuk lebih paham, berikut ini ibu guru akan memberikan contoh bagaimana menghitung volume kubus. Di sini sudah ada contoh. Di sini ada gambar yang pertama, gambar kubus dengan panjang rusuk atau sisi ini sepanjang 12 cm. Berarti ini di sini juga 12, di sini 12 dan tingginya 12. Nah, ketika mengerjakan soal seperti ini, maka jangan lupa menuliskan diketahui panjang rusuk. Ini bisa diketahui panjang rusuk, bisa diganti juga dengan diketahui sisi. Sama dengan 12 cm. Kemudian
ditanyakan volume kubus. Ditanyakan volume kubus. Kemudian yang terakhir penjelasan. Penjelasan atau penyelesaian. Nah, ditulis kembali. Rumus volume kubus. Rumus volume kubus sama dengan R kali R kali R. Atau bisa S kali S kali S. Nah, di sini kalian sudah mengetahui panjang rusuknya adalah 12. Setelah itu kalian tinggal kalikan 12 dikali 12 dikali 12, maka hasilnya adalah 1728 cm kubik. Ini pangkat 3 ini bukan dibaca pangkat 3 ya, tapi itu bacanya kubik. Oke, nah kalau sudah, jangan lupa di bagian akhir tulis. Jadi volume kubus tersebut adalah 1728 cm kubik. Oke, sampai di sini bisa paham? Bisa ya? Jangan lupa bahwa R ini bisa diganti dengan S. Oke, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, panjang rusuk atau panjang sisi sebuah kubus diketahui adalah 20 cm. Berapakah volumenya? Nah, sama seperti tadi. Diketahui panjang rusuk kubus atau sisi sama dengan 20 cm. Ditanyakan volume kubus. Penjelasan. Tuliskan dulu rumus volume kubus, yaitu R kali R kali R atau R pangkat 3 atau S kali S kali S atau S pangkat 3. Nah, panjang rusuk atau sisinya adalah 20. Tinggal dikalikan 20 dikali 20 dikali 20 sama dengan 8000 cm kubik. Jangan lupa pada akhir selalu dituliskan. Jadi volume kubus tersebut adalah 8000 cm kubik. Oke? Anak-anak bisa paham? Nah, kemudian yang terakhir adalah ada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini yang diketahui adalah volume sebuah kubus. Volumenya adalah sebanyak 216 cm kubik. Ditanyakan berapa panjang rusuk kubus tersebut. Nah, di sini yang diketahui adalah volume kubus sama dengan 216 cm kubik. Yang ditanyakan panjang rusuk kubus atau sisi. Nah, penjelasannya tetap ditulis volume kubus, rumusnya adalah R kali R kali R atau R pangkat 3. Nah, R sama dengan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah R. Jadi kita tulis di sini R sama dengan. R sama dengan karena volumenya diketahui 216 cm kubik, maka ditulislah di sini 2 akar pangkat 3 dari 216. Karena untuk mencari volumenya adalah R kali R kali R. Sedangkan sekarang yang ditanyakan adalah rusuknya. Jadi ini kita harus menentukan akar pangkat 3 dari 216. Maka didapatlah akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Maka di sini R atau sisinya sama dengan 6. Nah, jadi nilai akhirnya adalah panjang rusuk kubus atau sisi kubus adalah 6 cm. Di sini tidak menggunakan kubik karena ini bukan menghitung volume. Oke? Sampai di sini anak-anak bisa paham? Nah, kalian sudah belajar tentang cara menghitung volume kubus dengan kubus satuan dan juga cara mencari volume kubus dengan rumus. Nah, perlu kalian ingat bahwa
cara menghitung volume kubus. Saat kita menghitung volume, kita juga harus memperhatikan satuan volume, satuan yang digunakan dalam menghitung volume. Misalnya yang pertama, pada satuan panjang digunakan meter, maka satuan volumenya adalah meter kali meter kali meter atau meter kubik. Meter pangkat 3 ini bacanya adalah meter kubik. Oke? Kemudian di sini ada desimeter. Misalnya satuan panjang yang digunakan desimeter, maka satuan volumenya adalah desimeter kali desimeter kali desimeter atau desimeter kubik. Yang terakhir ada sentimeter, maka satuan volumenya sentimeter kali sentimeter kali sentimeter sama dengan sentimeter kubik. Dibacanya sentimeter kubik dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kalian ingat juga adalah hubungan antara satuan volume. Misalnya di sini ada 1 liter. 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. Sedangkan 1 mililiter sama dengan 1 cc. 1 cc ini 1 kubik centimeter atau 1 cm kubik. 1 cm kubik sama dengan 1 cm kubik. 1 kubik centimeter sama ya. Oke. Nah, untuk lebih paham, Ibu Guru akan memberikan contoh pada buku pelajaran kalian pada halaman 154. Nah, pada 154, misalnya di sini kita hitung volume kubus berikut ini, kita ambil nomor 1, contoh nomor 1. Di situ diketahui panjang sisinya atau panjang rusuknya sama dengan 18 cm. Nah, seperti tadi contoh yang sudah saya jelaskan di depan bahwa caranya adalah sisi kali sisi kali sisi atau R kali R kali R. Nah, yang pertama kalian tulis adalah tuliskan dulu di sini. Di sini diketahui. Diketahui. Kita pakai R atau S? Sama ya. R atau S sama dengan berapa? 18 cm. Kemudian ditanyakan. Ditanyakan apa ditanyakan? Ditanyakan, nanti kalian tulis yang rapi ya. Ditanyakan volume kubus. Volume kubus. Ya. Kemudian selanjutnya penjelasan atau penyelesaian. Penjelasan supaya sama ya. Penjelasan kita tuliskan dulu volume kubus sama dengan S kali S kali S atau R kali S kali R ya, sama saja. Nah, ketika kita sudah ketahui, maka sekarang kita tinggal hitung. Kita tinggal hitung sama dengan berapa S-nya atau berapa R-nya? Sama dengan 18. Berarti 18 dikali 18 dikali 18 sama dengan berapa? 18 kali 18 sama dengan 324. 324 dikali 18 sama dengan 5.832. Pakai satuan apa tadi? Sentimeter. Sentimeter kubik. Oke? Nah, selanjutnya jangan lupa
Di bagian akhir ditulis. Maaf ya Ibu Guru, tulisannya belum rapi. Kalian nanti tulis yang rapi di buku kalian ya. Nah, di akhir tuliskan jadi volume kubus nomor 1 sama dengan berapa? 5.832 cm kubik. Oke? Sampai di sini anak-anak bisa paham ya? Contohnya sudah ada 3. Kalian bisa baca tulisannya Ibu Guru? Sudah. Nanti kalian bisa tulis di buku latihan kalian. Nah, untuk pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Jika kalian sudah tulis, nanti kalian bisa tulis. Sekarang Ibu Guru akan hapus. Ya. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada pelajaran selanjutnya. Jangan lupa sebelum kita akhiri, kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih, tetap semangat, dan salam sehat.